Ya, Assalamualaikum mahasiswa Indonesia yang cerdas. Bertemu lagi dengan saya, Kartika Chandra Kirana. Saya adalah dosen di Universitas Negeri Malang. Di video ini kita akan ada di pertemuan keempat seharusnya terkait dengan penalaran masalah. Disclaimer dulu, ya. Video ini itu dibiayai oleh LPPP melalui penelitian si Pejar yang pembiayaannya terpusat melalui LP2M UM. Oke, sekarang kita ada di sub CPMK 1.3 ya, yaitu memecahkan masalah kalkulus logika. Sudah lihat video saya yang ketiga ataupun yang kedua tentang penelusuran masalah optima, non optima dan heuristik ya. Nah, dari logika metode yang terdahulu, sekarang bagaimana cara mengimplementasikan? Kita sudah masuk ke kode program sedikit-sedikit gitu ya. Nah, pendekatan yang mungkin paling bisa kita lakukan itu adalah dengan menggambarkan dalam bentuk matematis karena kode program itu akan lebih mudah Anda kerjakan ketika bentuknya adalah matematis gitu. Dengan CPMK 1.3 ini kita mencoba melihat dua pendekatan ya. Melihat dari logika proposisi maupun melihat dari masalah logika predikat ya. Jadi nanti Anda pendekatan yang bahasanya itu dikembangkan dengan logika proposisi, ada juga yang dikembangkan dengan gaya bahasa logika predikat. Ya, SCPL-nya sama dengan video terdahulu. Oke, sekarang di logika proposisi. Apa itu logika proposisi ya? Secara teknis, logika proposisi itu adalah sebuah kalimat deklaratif yang menyatakan dia benar atau salah, ya. Karena nanti ada beberapa ranah yang memprediksi sesuatu, sehingga ini benar nggak prediksinya, ini salah nggak prediksinya, pernyataan ini betul atau salah gitu ya. Nah, proposisi atau pernyataan ini biasanya kita lambangkan ketika mau diprogram itu menggunakan sebuah perlambang yang kita buat dengan huruf kecil. Nah, untuk menghubungkan antar proposisi ini, kita menggunakan istilah operator ya. Ada beberapa operator yang kita pakai. Ada konjungsi, lambangnya seperti ini untuk melambangkan dan. Disjungsi atau negasi, itu bukan lambangnya seperti ini. Implikasi, jika begini maka begitu. Ekuivalensi ya, jika A maka B dan jika B maka A. Gitu. Nah, operator-operator ini yang menjadi alat bantu kita untuk menggali fakta-fakta ya. Di video pertama kita bahas tentang representasi masalah. Ya, untuk melihat masalah itu kita harus tahu dulu. Oh, masalahnya ini logikanya bagaimana? Nah, logika itu kita hubungkan menggunakan operator ini. Dalam beberapa aspek kita bisa memanfaatkan hukum-hukum yang kita lihat semoga berkesesuaian dengan satu kasus tertentu ya. Contohnya hukum detasemen ya. Jika A maka B dan kita punya fakta A, maka kita boleh menyimpulkan B gitu. Contohnya, jika kita punya rule ya, jika siswa belajar maka akan pintar. Maka ketika kita punya fakta siswa itu belajar, maka kita boleh mengeluarkan output di sistem kita siswa itu pintar jika berdasarkan hukum detasemen. Kontraposisi ya, contohnya jika A maka B, maka kontraposisinya jika tidak A maka B. Jika kita tahu bahwa jika siswa belajar maka pintar, maka kita bisa mengeluarkan aturan juga jika siswanya nggak belajar maka dia nggak akan pintar gitu ya. Ada juga hukum modus tollens. Jika A maka B, kalau kita punya negasi B maka negasi A. Jika siswa tidak belajar maka pintar, maka dan kita tahu faktanya siswa tidak pintar, maka kita bisa mengklaim fakta ya, berarti siswanya tidak belajar. Silogisme yang biasa keluar ya di ujian-ujian SMA, jika A maka B dan B maka C, maka kita bisa simpulkan A-nya maka C tanpa harus melewati tahap B. Jika siswa belajar maka pintar, jika siswa pintar maka juara, berarti kita bisa buat aturan atau rule jika siswa belajar maka juara. Disjungsi A atau B dan negasi A, berarti lawannya adalah B. Jika siswa belajar atau pintar, jadi jika siswa tidak belajar, kita juga bisa mengambil rule berarti siswanya pintar. Nah,
ini ada hukum-hukum yang lain ya yang bisa kita terapkan. Nah, yang jadi masalah, apakah ini hukum yang kita terapkan ini cocok untuk studi kasus kita di dalam pembuatan AI-nya. Nah, itu yang akan jadi problemnya sebenarnya ada di sana. Hukum ada, bisa kita buat, kita bisa baca, tapi sesuaikah dengan masalah yang kita punya? Itu yang akan menjadi challenge. Oke, bagaimana memaknai logika proposisi tadi? Kita misalnya contohkan A dan B gitu ya, contoh sederhananya. Lalu kita bikin tabel 1, 1. 1 ini berarti menyatakan kebenaran tadi ya. Kalau kosong berarti menyatakan data tadi, premisnya tadi tidak tepat. Jadi kalau A1, A itu misalnya A adalah siswa belajar, maka 1 ini maknanya memang dia belajar. Tapi kalau 0 begini, maknanya adalah siswa tidak belajar. Nah, begitu juga dengan yang B, siswa pintar, 1. Berarti maknanya adalah siswanya memang pintar. Kalau B berarti lawannya, kalau 0 berarti siswanya tidak pintar. A dan B kita hubungkan saja sesuai dengan ada peluang tuh ya, kondisi-kondisinya. A dan B berarti siswanya belajar dan pintar. Gitu. Ketika kita menerapkan dan, maka hukum yang berlaku kedua masalah tadi harus bernilai 1 untuk menjadikan outputnya betul. Oke. Atau ya, ini lambang atau tadi. Dia akan bernilai benar ketika salah satu inputannya adalah bernilai benar. Negasi berarti lawan dari inputnya. Jika maka ya, jika 1 maka 1. Makanya yang ini akan menjadi penentunya. Kalau nilainya 1 berarti dia akan 1. Jika nilainya 1, di sini juga akan 1. Sebaliknya kalau khusus untuk kondisi 0, kalau 0 maka 0 ya dia akan jadi 0 ya. 1 maka 0 juga akan jadi 0. A maka B harus bernilai benar ketika semuanya benar. Sama, jika 1 maka 1, jika ekuivalensi itu kalau ketika A dan B-nya itu bernilai sama, ya 1, 1 atau 0, 0. Bagaimana? Nah, sekarang kita, kapan saya pakai atau, kapan saya pakai dan, ataukah ini mungkin bisa diimprove lebih panjang lagi? Bisa jadi, tergantung dari masalah ketika Anda menerjemahkan masalah tadi ke dalam mesin inferensi. Semoga bisa dipahami ya. Apa itu mesin inferensi? Coba cek di video yang pertama. Oke, sekarang ada model lagi yang kita sebut dengan logika predikat. Ini kalau Anda bicara secara lebih detail, logika predikat itu akan dibahas secara spesifik di bahasa pemrograman deklaratif ya. Kita bahas di sini garis besarnya dulu saja. Oke, ketika kita membuat ini kalimat deklaratif basisnya predikat. Jadi basis atau kalau kita biasa mengenal dengan fungsi ya, maka fungsinya di sini akan bertindak sebagai predikat atau predikatnya di sini adalah fungsinya itu sebagai apa. Nah, di dalamnya objek subjeknya itu akan bertindak sebagai argumennya. Contoh. Oh ya, ini ada tambahan dulu ya. Negasi itu tidak, ini menambahkan makna setiap objek X atau ini ada dari objek X ya. Kita langsung ke contoh ya. Ini ada gambar semantiknya seperti ini misalnya. Kartika panah Jovan dengan lambang orang tua. Artinya Kartika ini adalah orang tuanya si Jovan. Nah, berarti kalau kita buat menjadi logika predikat yang menjadi masalah, predikatnya di sini kan adalah orang tua. Berarti orang tua kurung Kartika, Jovan. Kemudian Kartika bekerja di sekolah. Nah, yang jadi predikat di sini kan adalah bekerja ya. Berarti Kartika bekerja di sekolah X. Berarti bekerja Kartika, sekolah. Jovan ini ya. Ya, ini ada yang tidak sama dengan yang ada di sini. Kalau ini Jovan berprofesi, apa ini maksudnya profesi sekolah ini ya. Ini mungkin kurang tepat yang ada di sini. Atau mungkin Jovan memiliki profesi di sekolah X juga. Gitu. Ya. Tapi kalau yang ada kita lihat di sini berarti profesi ini mungkin harusnya diganti dengan sekolah. Jovan sekolah di sekolah X ya. Sekolah Jovan, X. Jadi mungkin profesi di sini seharusnya diganti dengan sekolah. Nah, dari ketiga ini nanti kita bisa bentuk persamaan. Apakah orang tua dan anak ini ada di tempat
yang sama, ya, kita bisa cari nih dengan melihat predikat-predikat yang ada di sini. Ya. Nah, di sini misalnya Kartika bekerja di sekolah X, ini sekolah X, di sini sekolah X. Berarti kita bisa ketahui bahwa Jovan dan Kartika ini ada beraktivitas di sekolah X yang sama, gitu misalnya. Itu manfaat dari logika predikat. Jadi ini arahnya nanti kalau kita mau melihat ke semantik mining gitu ya, semantik, bahasa semantik gitu, sehingga kita bisa gambarkan gambarnya seperti apa, sehingga kita bisa hubungkan keterhubungannya seperti apa. Oke, ini kalau kita konversi ya, masalah tadi kita sudah gambarkan ya cara mengkonversi menjadi logika predikat. Nah, ini ada tambahan di sini. Kalau kita punya ada anak yang belajar matematika, berarti kita tambahin seperti ini ya. Kalau setiap siswa tidak belajar, berarti tidak akan negasi. Setiap itu seperti ini ya. Bisa Anda sesuaikan. Sudah paham belum? Berarti materinya sudah tersampaikan semua. Coba ya, bisnis di bawah. Kita lihat pemantapan Anda, pemahaman Anda itu seperti apa. Nah, gimana hasil kuisnya? Sudah bisa belum? Hasilnya bagus? Nah, kalau sudah, sekarang coba dikerjakan tugas rumah untuk pemantapan ya. Halaman 41 sampai 42. Oke. Kita sudah ada di layar seperti ini, artinya kita sudah di penghujung. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas bagaimana bahasa semantik untuk mengarahkan Anda. Ya, see you.